Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang terpenting adalah nikmat iman. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa senantiasa istiqomah di atas jalan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan majelis kita bersama kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Kita kemarin masuk bab yang pasal yang ke-4, Al-Faslur Rabi' Al-Ismu bin Nazari ila ta'yinihi. Pasal yang ke-4, isim ditinjau dari kejelasannya. Ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah isim nakirah, isim yang belum jelas, yang masih umum. Yang kedua isim ma'rifah, isim yang sudah jelas bendanya, sudah ditentukan. Tanda-tanda dan macam-macam isim ma'rifah. Yang pertama adalah isim yang kemasukan alif lam, maka dia termasuk isim ma'rifah. Yang kedua adalah isim domir. Isim domir adalah kata ganti nama. Kemarin kita sudah belajar bahwasanya isim domir terbagi menjadi dua. Pertama domir zahir, domir yang dia nampak, terlihat, dan domir mustatir, domir yang dia tersimpan. Domir zahir kemarin kita sudah belajar bahwasanya domir zahir terbagi menjadi dua, domir munfasil sama domir muttasil. Domir munfasil terbagi menjadi dua, domir rafa' munfasil, domir nasab munfasil. Terus domir muttasil terbagi menjadi dua, menjadi tiga, domir rafa' muttasil, domir nasab muttasil, dan domir jar muttasil. Sebelum kita masuk ke domir yang mustatir, ada pertanyaan tentang domir zahir? Atau setoran? Tatu Zai? Yang huwa huma hum. Naam. Anta. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Domir apa itu namanya, Ustaz? Domir rafa' munfasil. Ustaz belum ada kitabnya, apa ketinggalan? Pak Domi, setoran rafa' munfasil? Hah? Oh, belum ya. Oh, kemarin beliau izin enggak masuk. Halaman 15. Halaman 15, isim ditinjau berdasarkan kejelasannya, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah isim
nakirah, isim yang dia masih belum jelas, masih bersifat umum, nggak ada kaidah khusus dan tidak ada ciri-ciri khusus terkait dengan isim nakirah. Yang B, isim ma'rifah adalah isim yang sudah jelas bendanya, sudah tertentu, dan tanda-tanda serta macam-macamnya. Yang pertama adalah isim yang dia kemasukan alif lam. Contohnya at-talibu, al-kitabu, al-ma'hadu, al-maktabu, al-aqlamu, al-mudarrisu. Yang kedua adalah isim domir. Isim domir adalah kata ganti nama. Isim domir terbagi menjadi dua, domir zohir dan domir mustatir. Domir zohir itu domir yang nampak, mustatir domir yang tersimpan. Artinya dia nggak kelihatan domirnya. Nanti akan kita bahas. Domir munfasil, domir yang terpisah. Domir muttasil, domir yang dia bersambung dengan kalimat lain, baik bersambung dengan fiil, isim maupun huruf. Di situ ada penjelasannya, di bawahnya domir rafa' munfasil dan domir nasab munfasil, dan di bawahnya itu adalah bentuk dari masing-masing domir. Lanjut ini domir mustatir. Apa setoran? Setoran yang rafa' muttasil. Apa muttasil sudah ya? Semuanya sudah. Kita lanjut ke yang B, domir mustatir, domir yang tersimpan. Domir mustatir itu hanya ada di fiil dan dia tersimpan di fiil atau kata kerja. Kita lihat tabelnya. Domir mustatir itu ada 5 di kolom yang pertama. Yang pertama adalah domir mustatir takdiruhu huwa. Yang kedua domir mustatir takdiruhu hiya. Yang ketiga domir mustatir takdiruhu anta. Yang keempat domir mustatir takdiruhu ana, dan yang kelima adalah domir mustatir takdiruhu nahnu. Jadi domir mustatir ada berapa? 5. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Terus kolom kedua itu ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, yaitu ada huruf mimnya seharusnya. Yang dicetakan kalian ada huruf mimnya enggak? Enggak ada. Fi'il mudhari itu seharusnya ada mim. Itu cuma ditulis dhari. Fi'il mudhari. Terus yang kolom terakhir fi'il amr. Fi'il madi kemarin apa artinya? Fi'il yang menunjukkan waktu lampau. Fi'il mudhari, fi'il yang menunjukkan waktu sekarang dan yang akan datang. Fi'il amr, perintah. Domir mustatir takdiruhu huwa. Domir huwa berarti dia mustatir pada fi'il madi. Dia mustatir pada fi'il madi dan fi'il mudhari. Contohnya di sana fa'ala darasa, yaf'ulu yansuru. Fa'ala darasa, yaf'ulu yansuru. Lihat dulu. Fa'ala. Ini namanya fi'il madi. Fa'il lam. Ini semuanya adalah huruf fi'ilnya. Ada enggak domirnya di sini? Enggak ada. Ada enggak satu huruf yang menunjukkan bahwasanya di sini ada domir? Enggak ada. Berarti di sini domirnya sifatnya
mustatir, tersembunyi. Apa takdirnya? Huwa. Apa arti fa'ala berarti? Dia telah mengerjakan. Darasa, apa artinya? Belajar. Dal, ra, sin, ini semuanya adalah huruf fiilnya, huruf asli dari huruf fiilnya. Ada domirnya di sini? Ada, tapi domirnya tidak terlihat. Kalau domir dohir kemarin itu kan ada huwa, kelihatan ya? Domirnya kelihatan. Ada domir darosa. Ada domirnya di sini? Ada, kelihatan? Mana huruf alif? Di sini ada enggak? Enggak ada, enggak kelihatan. Ada domirnya ada tapi ini enggak kelihatan. Berarti dia disebut dengan domir mustatir. Ada udang di balik endung. Takdirnya apa? Huwa. Nah, ini ya. Jadi domir mustatir huwa, domir huwa dia bisa mustatir pada fi'il madi. Yang kedua, dia bisa mustatir pada fi'il mudhari. Contohnya darasa yadrusu. Nah. Huruf dal, ra, sin ini huruf fi'il. Huruf ya itu disebut dengan huruf mudhari'ah yang menunjukkan dia adalah fi'il mudhari. Ada domirnya? Ada, tapi enggak kelihatan. Disebut dengan domir mustatir. Takdiruhu huwa. Apa artinya yadrusu? Dia sedang belajar. Pelakunya domir, tapi domirnya enggak nampak. Contoh lagi apa? Aduh, nabrak. Yansuru. Fi'il mudhari. Ada domirnya? Kelihatan enggak domirnya? Enggak kelihatan. Berarti dia mustatir. Tersembunyi. Takdirnya apa? Huwa. Apa arti yansuru? Dia akan menolong atau sedang menolong. Itu dia. Berarti domir huwa dia tersembunyinya pada dua fi'il. Pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari. Makanya kemarin kalau kita lihat kolom tabel halaman 15, pada kolom domir huwa pas domir rofa muttasil maka itu kosong. Kenapa dikosongkan? Karena dia tersimpan, enggak kelihatan, enggak nampak. Sementara yang lain nampak. Yang kedua, domir hiya. Domir mustatir takdiruhu hiya. Apa contohnya?
fa fa'alat. Fa ain lam ta. Ta di sini bukan domir, tapi ini disebut dengan ta'nis. Dia itu hanyalah tanda muannas. Dia bukan domir. Berarti domirnya ada, tapi enggak kelihatan. Berarti disebut mustatir. Domir apa yang mustatir? Domir hiya. Apa arti hiya? Dia perempuan. Darosat. Apa arti darosat? Telah belajar. Fi'il madi. Ada domirnya? Ada. Mustatir. Takdiruhu iya. Contoh mudhari'nya darasat rusuh. Ingat ya, huruf ta yang ada di awal ini bukan domir. Berarti domirnya enggak kelihatan. Berarti mustatir. Takdiruhu hiya. Fa'alat darasat tadrusu nasarat fi'il madi. Ada domirnya? Ada. Mustatir enggak kelihatan, berarti mustatir takdiruhu hiya. Apa arti nasarat? Dia perempuan telah menolong. Nasaratan tansuru. Ini huruf ta bukan domir. Berarti domirnya enggak kelihatan. Mustatir takdiruhu hiya. Apa? Makanya kalau kita lihat halaman 15, kolom yang domir hiya, huwa, huma, hum, hiya, waktu dia rofa muttasil kosong. Dikosongkan sama penulisnya karena dia mustatir, tersimpan. Dia masuk ke tabel halaman 16 yang bagian bawah. Tuh, seharusnya berarti di situ nasorot. Itu dia domir huwa dan hiya. Berarti domir huwa dan hiya itu bisa hilang. Hilang maksudnya enggak kelihatan, dia bersembunyi di balik fi'il. Ada udang di balik gendum. Ya Pak ya? Kalau ini berarti ada domir di balik fi'il. Nah, domir huwa dan hiya dia bersembunyinya di balik fi'il madi dan fi'il mudhari. Ya, dia tersimpannya di fi'il madi dan fi'il mudhari. Karena kalau kita lihat di situ fi'il madi dan fi'il mudhari'nya sama sekali tidak ada huruf yang menunjukkan domir. Artinya
artinya dia nggak kelihatan dan juga tidak terbaca. Karena nggak kelihatan, nggak ada tulisannya, nggak kebaca juga. Dan hukumnya boleh. Hukum mustatirnya, hukum tersembunyinya itu adalah boleh. Kenapa? Karena nanti kedudukan domir tersebut bisa diganti dengan isim. Contohnya ini darasat berarti ada pelakunya? Ada. Siapa pelakunya? Domir tersembunyi hiya. Tapi boleh nggak domir hiya ini kita ganti? Boleh. Darasat Fatimah tuh. Ada pelakunya? Siapa pelakunya? Fatimah. Fatimah telah belajar. Berarti di sini ada nggak domir yang tersembunyi? Enggak ada, karena kedudukan domirnya sudah digantikan oleh Fatimah. Tapi kalau Fatimah kita buang, berarti fa'ilnya adalah domir. Atau kita ganti Fatimahnya taruh di sini. Nah, Fatimah tuh darasat. Siapa pelakunya? Bukan. Pelakunya adalah domir iya. Domir hiya kembali ke mana? Fatimah. Kalau Fatimah ditaruh di sini, pelakunya Fatimah. Tapi kalau Fatimah di sini, berarti pelakunya adalah domir yang kembali ke Fatimah. Berarti domir huwa dan domir hiya, dia hukumnya boleh tersembunyinya, karena dia bisa digantikan dengan isim. Diganti Fatimah belajar bersama adiknya, namanya Muhammad. Darasa. Ada domir di sini? Ada. Domir apa? Takdiruhu huwa. Tapi kalau kita taruh di sini Muhammadun, siapa yang belajar? Muhammad apa domir? Muhammad, ya. Paham? Ya. Berarti domir huwa dan domir hiya, dia hukum tersembunyinya boleh. Dia bisa digantikan dengan isim. Terus yang ketiga, domir mustatir takdiruhu anta. Domir anta, dia tersembunyinya hanya pada dua fiil. Yang pertama fiil mudhari, yang kedua fiil amr. Kenapa nggak ada fiil madinya? Karena fiil madinya dia semuanya nampak. Coba kita lihat. Domir anta nasorta. Ada domirnya? Ada, mana? Ta. Anta nasorta. Domirnya adalah huruf ta. Ya kan? Makanya dia yang fi'il madinya dia sifatnya enggak mustatir tapi dhahir. Mustatirnya di mana? Di mudhari. Di situ contohnya taf'alu. Tanturu. Taf'alu, apa taf'alu? Dia sedang melakukan. Kamu sedang melakukan atau akan melakukan. Tansuru, fi'il amrnya contohnya
Kalau ainnya di domah berarti uf'ul. Kalau ainnya di fathah berarti if'al. Terserah karena itu sifatnya wazan. Bisa juga dibaca uf'ul. Apa arti uf'ul? Uf'ul. Lakukanlah. Unsur, tolonglah. Domir anta dia mustatir pada fi'il amr, yang kedua pada fi'il mudhari, yang kedua pada fi'il amr. Kenapa domir huwa dan domir hiya enggak ada fi'il amrnya? Iya. Karena domir goib itu enggak bisa diperintah. Gimana caranya memerintah orang yang enggak ada? Enggak bisa kan? Memerintah orang yang sedang digibahin. Domir ghaib, huwa dan hiya itu kan domir ghaib, maka dia enggak ada fi'il amrnya. Ataupun domir anta, domir mutakalim, maka dia ada fi'il amr. Tadi jatuhnya. Hah? Baru. Tansuru. Ta, nun, shad, ra. Ini ta, ini bukan domir ya. Ini namanya huruf mudharaah, nanti akan kita bahas. Dia hanya untuk menunjukkan bahwasanya fi'il ini adalah fi'il mudhari. Nun huruf fi'il, shad huruf fi'il, ra huruf fi'il. Mana huruf yang menunjukkan domirnya? Enggak ada. Berarti mustatir. Tersimpan, tersembunyi. Takdirnya apaan? Anta. Mirip seperti hiya. Hiya dengan anta sama kan bentuknya? Tansuru. Makanya di sini kita katakan huruf ta itu bukan domir. Ya kan? Dia hanyalah huruf mudhari. Gimana cara bedakan antara hiya dengan anta? Nanti. Kan bentuk fiilnya sama. Tade rusu. Ada huruf yang menunjukkan domirnya di sini? Enggak ada. Berarti mustatir, tersembunyi. Takdirnya apa? Anta. Beda kalau dia dohir. Contoh domir fi'il mudhari yang dia domirnya kelihatan. Dohir adalah tansuru, berarti tansuroni. Domir apa nih? Domir huma. Tansuroni. Iya, tapi memang belum kita pelajarin. Untuk membedakan aja mana tansuroni, di sini domirnya adalah domir huma. Ada nggak huruf yang menunjukkan kepada domir tersebut? Ada. Huruf apa? Alif. Kalau di tansuru ada? Nggak ada. Karena huruf nun, huruf shad, huruf ra itu huruf fi'ilnya. Sementara huruf ta itu huruf mudharaah. Berarti nggak ada yang menunjukkan kepada domir, berarti ini tersimpan. Kalau ini nampak apa tersimpan?
Kenapa domirnya ada huruf alif? Atau bentuk jamaknya, antum tansuruna. Mana domirnya? Huruf waw. Berarti domirnya nampak. Di sini ada domirnya? Nggak ada. Berarti tersim. Ada domirnya? Tapi tersimpan. Nggak kelihatan dia. Kalau di sini kelihatan ada huruf waw, ada huruf alif. Itu fi'il mudhari. Fi'il amrnya. Tansuru amrnya apa? Unsur. Apa arti unsur? Tolonglah. Ada huruf menunjukkan kepada domirnya? Enggak ada, karena ini huruf hamzah itu huruf tambahan. Maka dia sifatnya mustatir. Takdiruhu anta. Apa arti unsur? Tolonglah. Udarus. Apa artinya? Belajarlah. Mustatir? Takdiruhu anta. Anti nggak ada. Kenapa anti nggak ada? Karena anti nanti dia jadinya apa? Belum suri. Nah, kalau anti jadi apa? Unsuri. Ada domirnya? Ada. Huruf? Ya. Antuma, kenapa nggak ada? Nggak ada, karena dia zahir. Contohnya adalah rusa. Rusa. Mana dia? Huruf alif. Kelihatan alifnya? Kelihatan. Di sini kelihatan ya? Berarti dia zahir, enggak mustatir. Jadi domir mutakalim yang mustatir itu hanya domir anta. Domir mutakalim. Domir mukhatab itu yang dia mustatir hanya domir anta. Dan mustatirnya pada dua fi'il mudhari dan fi'il amr. Yang keempat domir ana. Domir ana juga sama, dia sifatnya mustatir, tapi dia hanya mustatir pada satu fi'il, yaitu fi'il mudhari saja. Domir ana dan domir nahnu, mustatirnya hanya pada satu fi'il mudhari dan fi'il mudhari saja. Contohnya? Kalau tansuru jadi ansuru. Ansuru. Ada domirnya di situ? Ada. Domirnya tersembunyi. Takdirnya apa? Ana. Apa artinya? Saya sedang menolong. Ada rusu. Apa artinya? Saya sedang belajar. Dia juga tersembunyi. Takdirnya apa? Ana. Kalau nahnu jadi nansuru.
nada rusu. Ada domirnya? Ada, tapi tersimpan atau mustatir. Takdirnya apa? Nahnu kah? Nansuru berarti kami sedang menolong. Nadarusu berarti kami sedang belajar. Itu dia. Nah, untuk yang domir anta, domir ana, dan domir nahnu, maka dia sifatnya wajib. Wajib mustatir, wajib tersimpan. Kenapa? Karena posisinya tidak bisa digantikan dengan isim lain. Enggak bisa digantikan dengan isim lain. Anak ada rusuh? Ya tetap. Anak ada rusuh coba. Kalau kita anak ada rusuh. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir mustatir takdirhu ana, bukan ana yang ini. Kenapa? Karena di sini posisi domir itu adalah sebagai pelaku, dan pelaku itu harus jatuh setelah fi'il. Sementara ini pelakunya sebelum ana terletak sebelum fi'il, berarti dia bukan pelaku. Berarti pelakunya mana? Domir mustatir takdiruhu ana. Ana kembali ke ana. Tapi boleh nggak kalau kita ngomong gini, ada rusuh ana? Boleh? Boleh. Tapi ana bukan jadi pelaku, tapi dia hanya sebagai penguat kata, menunjukkan makna penekanan. Ada rusuh ana. Saya benar-benar sedang belajar, enggak lagi. Ya, gitu. Tapi hukum asalnya adalah cukup mengatakan ada rusuh. Nanti ya. Nahnu nakusu, nahnu mubtada, nakusu khobar, fa'il dari nakusu mana? Domir mustatir takdiruhu nahnu, kembali ke nahnu. Domir anta, ana, dan nahnu dia wajib tersembunyi. Kenapa? Karena tidak boleh digantikan dengan isim. Boleh nggak kita mengatakan udurus Muhammad? Boleh? Boleh? Nggak boleh. Dalam bahasa Arab ini kalimatnya fasid atau kalimatnya rusak. Nggak boleh kita mengatakan udurus Muhammad. Berarti udrus. Boleh nggak kita ngomong udurus anta? Belajarlah kamu. Boleh? Boleh. Anta cuma sebagai penguat. Kelas, jangan terlalu panjang. Intinya domir mustatir ada 5. Domir huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Domir huwa dan hiya dia tersembunyi pada fi'il madi dan fi'il mudhari. Domir anta tersembunyi pada fi'il mudhari dan fi'il amr. Domir ana dan nahnu tersembunyi pada fi'il mudhari saja. Huwa dan hiya hukumnya boleh karena bisa digantikan dengan isim lain. Sementara ana, anta, dan nahnu itu hukumnya wajib karena tidak bisa digantikan dengan isim lain. Paham? Insyaallah. Catatannya domir hum dan hiya, domir hum dan hunna hanya mengganti jamak berakal. Jika tidak, maka menggunakan hiya, tidak memakai hum. Kemarin kita sudah belajar jamak ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Kita hapus.
ulama apa artinya? Ulama apa artinya? Hah? Al ulama apa artinya? Jamak dari alim, orang-orang yang berilmu, ulama. Ulama artinya apa? Ulama atau orang-orang yang jamak dari alim. Jamak ini berarti berakal? Berakal lah, masa ulama nggak berakal? Al ulama'u hum. Domir apa hum? Domir mereka kata ganti ketiga. Dohir apa mutatir? Munfasil apa mutasir? Munfasil. Rafa apa nasab? Rafa munfasil. Al ulama'u hum warasatul anbiya. Ulama mereka adalah pewaris para nabi. Kenapa di sini kita pakainya hum? Karena dia menunjukkan menggantikan jamak yang berakal. Ya. Terus lanjut yang hunna. Ummahatul mu'minin. Apa arti ummahatul mu'minin? Ibunya kaum mukminin. Siapa? Istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berakal nggak? Berakal lah. Kalau nggak berakal nggak masa jadi istrinya Nabi. Berarti pakai domir apa? Hunna. Domir apa hunna? Zuhir apa mustatir? Zuhir. Munfasil, rafa munfasil. Ummahatul mu'minina hunna afdalun nisa. Para ummahatul mu'minin mereka adalah sebaik-baik perempuan. Kenapa kita pakai huna di sini domirnya? Kenapa? Karena huna menunjukkan kepada ummahatul mukminin jamak yang berakal. Contoh lagi yang tidak berakal. Al kutubu. Apa arti kutub? Jamak taksir dari kita. Jamak ya? Pakai hum apa pakai huna? Pakai hiya. Kenapa? Karena kutub tidak berakal, maka dia meskipun jamak pakai domirnya domir hiya. Al kutubu hiya khizanatul ilmi. Kitab adalah tempat menyimpan ilmu. Al-kutubu hiya khizanatul ilmi. Kenapa kok kita pakai hiya? Padahal ini jamak. Ya, tapi dia tidak berakal. Mahfuz? Alhamdulillah. Berarti domir hum dan huna
hanya digunakan untuk yang berakal. Kalau jamak tidak berakal berarti pakainya hiya. Contoh di situ adalah al-auladu fil madrasati. Jadinya hum fil madrasati. Al-aqlamu fil haqibati. Jadinya hiya fil haqibati. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Lanjut. Balas, sebelum kita masuk ke isim isyarah, kita murojaah lagi isim domir. Isim domir atau kata ganti nama. Isim domir adalah isim paling ma'rifah. Oke, isim ma'rifah itu ada derajat-derajatnya. Ada yang paling ma'rifah. Yang paling ma'rifah itu adalah isim domir setelah lafzul jalalati Allah. Isim paling ma'rifah itu apa? Lafzul jalalati Allah. Kata Allah itu adalah isim paling ma'rifah. Setelahnya adalah domir. Domir terbagi menjadi dua, ada yang zahir, yang nampak, dan ada yang mustatir, yang dia tersembunyi atau tersimpan. Domir zahir terbagi menjadi dua, domir munfasil, domir yang tersimpan, domir yang terpisah, dan domir muttasil, domir yang tersambung. Domir munfasil terbagi menjadi dua, ada yang disebut dengan domir rofa' munfasil, domir yang dia terpisah dari kalimat lain dan dia kedudukannya marfu. Bentuknya ada huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Domir nasab kita jelaskan sedikit. Di situ ada huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, itu kata ganti ketiga. Huwa berarti dia laki-laki, huma mereka laki-laki, hum mereka berdua laki-laki, hum mereka laki-laki. Hiya dia perempuan, huma mereka berdua perempuan, hunna mereka perempuan. Anta kamu laki-laki, antuma kalian berdua laki-laki, antum kalian laki-laki. Anti kamu perempuan, antuma kalian berdua perempuan, antuna kalian perempuan. Ana saya, nahnu kami. Domir nasab munfasil bentuknya adalah iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Domir nasab munfasil adalah domir yang dia terpisah dari kalimat lain dan dia kedudukannya biasanya sebagai objek. Domir muttasil terbagi menjadi tiga. Domir rofa' muttasil, domir yang bersambung dengan kalimat lain dan dia kedudukannya marfu, biasanya bersambung dengan fiil dan menjadi pelaku dari fiil tersebut. Contoh di situ nasoro itu yang kosong itu tulisannya nasoro itu dikosongkan karena dia mustatir. Nasoro, nasoru, domirnya adalah alif. Nasoru, domirnya ada waw. Nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Domir nasab muttasil, domir yang bersambung dengan kalimat lain dan dia nanti kedudukannya mansub. Sebab pertama dia bersambung dengan fiil sebagai objek, yang kedua bersambung dengan huruf-huruf nasab. Contohnya nasarahu, nasaruhuma, nasarahum, nasaraha, nasarahuma, nasarahunna, nasaraka, nasarakuma, nasarakum, nasaruki, nasarakuma, nasarakunna, nasaroni, nasarona. Domir jar mutasil adalah domir yang dia bersambung dengan kalimat lain dan dia kedudukannya majrur.
Pertama bersambung dengan domir, yang kedua bersambung dengan huruf cer. Baladuhu, baladuhuma, baladuhum, baladuha, baladuhuma, baladuhunna, baladuka, baladukuma, baladukum, baladuki, baladukuma, baladukunna, baladi, baladuna. Itu dia bentuk-bentuk dari domir zahir, domir yang dia kelihatan tulisannya, ada huruf yang menunjukkan kepada domir tersebut. Yang B, domir mustatir, domir yang tersimpan, maksudnya dia nggak kelihatan, nggak ada sama sekali huruf yang menunjukkan kepada domir tersebut, tapi dia ada di balik fi'il. Ada 5 domir, domir huwa dan hiya, itu di fi'il madi dan fi'il mudhari, dan hukumnya boleh. Kemudian domir anta tersembunyi pada fi'il mudhari dan fi'il amr. Domir ana tersembunyi pada fi'il mudhari, domir nahnu tersembunyi pada fi'il mudhari. Anta, ana, nahnu hukumnya wajib. Domir hum dan huna hanya mengganti jamak berakal. Jika tidak, maka menggunakan hiya. Contohnya al-aqlamu fil hakibati, jadinya hiya fil hakibati. Berarti insyaallah besok kita masuk ke isim. Habis kan? Kalau besok kita masuk ke isim isyarah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.